Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat datang jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja Happy Family. Ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Saudara, welcome to the Happy Family Center ya. Ada yang baru, selamat datang. Biar nanti dari Asyir memberikan kenang-kenangan love gift bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Bapak Ibu Saudara sekalian, di gereja ini setiap bulan ada subtema yang akan menuntun khotbah-khotbah yang saudara terima ya. Sehingga dengan demikian saudara, makanan rohani yang kita terima itu menumbuhkan, menyehatkan, mendewasakan kita. Dan bulan ini Oktober saudara dengan satu tema yang sangat penting sekali, School of Prayer. Kita diajar sudah untuk belajar berdoa. Sampai murid-murid Yesus juga bertanya, Yesus ajari kami, guru ajari kami untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema khotbah, kuasa doa. The power of prayer. Luar biasa. Saudara, doalah yang salah satu yang membedakan satu dengan yang lain orang Kristen. Ada orang-orang saudara sekalian yang kelihatannya dari depan sepertinya sama. Tetapi saudara, ada yang memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh alami kuasa doa. Saudara, dan itu menyebabkan imannya semakin hari semakin kuat. Tapi ada juga orang Kristen saudara yang tidak suka berdoa, doa ya asa-asa aja. Tidak alami kuasa doa. Saya berdoa, sudah saya berharap biarlah kebenaran firman pada siang ini dan juga selama sebulan kita dengar ini membawa kita suka berdoa, rindu berdoa dan alami kuasa doa. Amin. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman, bagaimana saudara supaya doa kita ini di dalamnya ada kuasa. Kita akan belajar sudah dari satu tokoh di dalam perjanjian lama bernama Elia. Firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 17 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia bukan orang yang Superman, bukan saudara. Dia orang yang biasa seperti saudara dan saya. Tapi dikatakan dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Bapak Ibu, untuk bisa bersungguh-sungguh berdoa enggak perlu bayar. Enggak perlu jadi orang kaya dulu, intelek dulu baru kita bisa sungguh-sungguh berdoa. Tidak, siapapun bisa asal kita percaya Yesus, kita mau sungguh-sungguh berdoa. Dan saudara, inilah yang pertama kita belajar bagaimana saudara kuasa doa. Yaitu diawali dengan kesungguhan. Doa yang disertai kesungguhan. Elia dikatakan sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Wow. Saudara, kalau tidak turun hujan selama sejam, 2 jam, 4 jam. Mungkin saudara ada acara pernikahan di outdoor, di tepi kolam renang. Wah, kita doa Tuhan jangan hujan ya. Tapi saya belum pernah dengar ada orang minta supaya jangan turun hujan 3,5 tahun. Kering semua, gersang semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira doa Elia ini untuk apa? Ternyata doa Elia ini sudah untuk tidak turun hujan 3,5 tahun adalah doa untuk mendisiplin orang Israel yang sudah berbalik dari jalan Tuhan. Bayangkan, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi saudara, karena pimpinan dari raja yang bernama Ahab. Saudara, raja ini dikatakan di dalam firman Tuhan menjadi raja yang sangat jahat. Dan itu tidak lepas saudara dari pengaruh istrinya. 1 Raja-Raja 21 ayat 25 dikatakan sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab
yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Hati-hati loh, saudara yang belum menikah di sini, hati-hati cari pasangan hidup. Jangan cuma asal cantik, jangan cuma asal ganteng, kaya. Semua kalau belum menikah kelihatan di luar baik semua ya. Oh pacar saya ini baik, belum tahu saudara ya. Yang buruk-buruknya harus disembunyikan dulu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara salah satu tolok ukur. Saudara pasangan hidup yang benar-benar itu dari Tuhan. Apakah setelah sudah berpacaran dengan orang itu, saudara ini hidupnya lebih dekat Tuhan atau tidak? Atau sebaliknya, dulu deket Tuhan, begitu pacaran ke gereja gak boleh sering-sering ya. Mintanya nonton terus, mintanya terus jalan-jalan. Wah, saudara semakin jauh dengan Tuhan. Itu sudah ciri-ciri, tanda-tanda. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ahab dikatakan di dalam firman Tuhan tidak ada raja yang lebih jahat dari Ahab. Ya, di sepanjang pemerintahan Ahab ini raja yang sangat jahat. Dan firman Tuhan berkata semua itu dipengaruhi oleh istrinya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Ahab ini sangat mempengaruhi seluruh bangsa Israel. Sampai bangsa Israel ini tidak lagi menyembah Allah yang hidup. Tetapi saudara, bangsa Israel menyembah Baal. Keluar dari jalan Tuhan. Itu sebabnya sudah Elia di dalam kehendak Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya tidak turun hujan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguh menarik kuasa doa. Beberapa puluh tahun yang lalu saya membaca kisah nyata yang sangat menginspirasi ini. Saudara, sepasang suami istri, suaminya pengusaha, ada di rumah sakit. Istrinya saudara membawa tas yang dikempit di antara ketiaknya ya, lalu turun dari tangga rumah sakit dan dia tidak terasa tasnya itu jatuh. Saudara sekalian, di koridor itu saudara nggak ada orang, hanya ada seorang perempuan yang masih muda sekali, kurus, kedinginan. Saudara, dia lihat tas itu, dia cepat ambil, dia kejar suami istri ini, tapi udah naik mobil, udah nggak keburu. Saudara, itu hari udah malam sekali dan cuaca sangat dingin sekali. Saudara, lalu gadis kecil ini masuk ke dalam ruang kamar rumah sakit. Ternyata dia sedang menunggu mamanya sedang sakit keras. Mereka adalah keluarga yang sangat miskin. Papa dari anak ini sudah meninggal dunia dalam kecelakaan. Sudah mereka enggak punya saudara. Mereka sudah jual semuanya supaya ibunya bisa diobati di rumah sakit. Dan sudah sekalian hari ini uang mereka untuk membayar ini sudah habis semua. Seandainya saudara tidak ada lagi uang, besok mereka mungkin akan diusir dari rumah sakit. Gadis yang kecil ini sudah tadi di koridor itu sedang berdoa kepada Tuhan. Dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh berdoa, dia berdoa begini, Tuhan kirimkanlah orang yang baik Tuhan, yang bisa menolong ibu saya supaya bisa sembuh, supaya bisa membayar ini biaya rumah sakit ini. Jadi dia kaget sekali setelah dia doa amin, loh kok ada tas yang jatuh. Saudara, dia masuk ke dalam kamar itu, sudah lalu dia buka dompet itu. Waduh, duitnya banyak sekali, ada $100.000 US. Di dalamnya juga saudara ada kayak surat-surat yang sangat penting sekali. Saudara sekalian, waktu dia kasih tahu mamanya tentang doa dan tentang dompet ini, mamanya berkata apa? Nah, sewajarnya yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah membantu orang lain. Kita juga seharusnya ikut cemas dengan apa yang dicemaskan orang lain. Dan hal yang paling tidak patut kita lakukan adalah serakah. Dengan harta yang tidak jelas asal usulnya, kata ibu dari perempuan yang bernama Sieda ini.
Sudah Sieda mengerti bahwa ibunya menghendaki supaya tas dengan seluruh isinya dikembalikan kepada sang pemilik. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya kembali. Dia keluar sambil mendekap tas itu. Dan tidak lama kemudian pintu koridor rumah sakit dibuka. Seorang bapak masuk. Wah, langsung matanya tertuju kepada perempuan muda ini dan dia mendekat. Aduh, ini tas saya, tas istri saya yang jatuh. Oh ya Pak, Bapak ya tadi yang saya lihat juga. Silahkan Pak, silahkan. Dia buka tas itu. Ternyata tidak $1 pun hilang dari tas itu dan dia periksa surat-suratnya itu ternyata saudara berisi mengenai rahasia dari penjualan dari satu informasi pasar yang sangat rahasia sekali. Itu sebabnya bapak ini sangat bersyukur dan dia berkata, kamu sedang apa nak? Aku sedang tunggu mama di dalam lagi sakit. Ayo saya mau lihat. Wah mamanya dalam keadaan sudah tidak berdaya. Dan bapak ini saudara dia menyanggupi untuk membiayai seluruh pengobatan ibu ini. Tapi cerita ini tidak berakhir di sini. Ternyata sudah setelah beberapa hari diobati ibunya meninggal dunia. Saudara sekalian, Sieda sangat sedih sekali. Tetapi pengusaha ini saudara, dia ingin menolong. Dia mengadopsi Sieda, dibawanya pulang. Dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Saudara-saudara sekalian, sementara dia punya satu anak laki. Saudara sekalian, Sieda disekolahkan di sekolah yang terbaik. Dan ternyata Sieda ini seorang anak yang sangat cerdas. Dia tumbuh, dia lulus cepat, pandai dan membantu perusahaan daripada Bapak Anderson ini. Saudara, ketika informasi yang rahasia ini dia betul-betul saudara jalankan, ternyata usahanya meningkat luar biasa. Dia menjadi seorang miliuner. Saudara sekalian, dan Sieda bisa membantu dengan kecerdasan pengalaman yang diturunkan. Dia betul-betul menjadi seorang yang sangat berguna sekali mengembangkan usaha ini. Beberapa tahun kemudian Bapak Anderson meninggal dunia. Dan sudah dia meninggalkan surat wasiat, bunyinya begini. Saya sudah kaya sebelum mengenal Sieda dan ibunya. Namun ketika saya berdiri di depan ibu dan anak yang miskin dan sedang sakit yang tetapi mereka tidak tergoda dengan setumpuk uang yang dipungutnya itu. Apalagi saat itu mereka sedang sangat membutuhkan uang. Saya merasa mereka bahkan jauh lebih kaya dari saya. Karena mereka memegang teguh prinsip hidup yang mulia. Itu adalah prinsip yang sangat minim dimiliki pengusaha. Harta yang saya dapatkan semuanya ini hampir berasal dari berbagai trik dan intrik. Saya mengakui sebagai pengusaha melakukan hal-hal yang tidak selalu bersih dalam bisnis. Merekalah yang membuat saya sadar bahwa modal hidup terbesar dalam hidup seseorang adalah karakter, perilaku. Saya mengadopsi Sieda bukan untuk balas budi, juga bukan karena simpati. Tapi saya mengundang sesosok teladan hidup untuk mengingatkan kepada saya mana hal yang pantas, mana yang tidak dilakukan dalam bisnis. Inilah yang menjadi satu alasan yang sangat penting. Belakangan hari ini saya membuat usaha yang terus berkembang, makmur. Dan saya menjadi seorang miliuner. Setelah kematian saya, seluruh harta dan aset saya wariskan pada Sieda sebagai penerusnya. Ini bukan hadiah, tapi demi agar usaha saya bisa lebih gemilang. Saya yakin putra kandung saya yang pandai bisa mengerti dengan pertimbangan mata saya, dengan pertimbangan matang saya selaku ayahnya. Bayangkan saudara, warisannya semua dipercayakan kepada anak angkat Sieda. Dan ketika saudara putra Anderson pulang dari luar negeri, dia membaca dengan seksama surat wasiat ayahnya. Tanpa ragu sedikit pun dia menandatangani persetujuan tentang surat wasiat terkait harta yang termaksud yang dititipi oleh ayahnya. Dan dia berkata, saya setuju
Syeda mewarisi seluruh aset ayah saya. Saya hanya meminta Syeda menjadi istri saya. Nah ini pinter sudah, benar seperti yang dilihat ayahnya. Melihat putra Anderson menandatangani surat persetujuan warisan tersebut, Syeda merenung sejenak lalu membubuhkan tanda tangan. Saya terima seluruh harta maupun aset dari Anderson, termasuk putranya. Wow, Bapak Ibu Saudara, moral message yang terutama yang kita bisa lihat dari true story ini adalah bagaimana ketika seorang wanita muda, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi saudara, ketika dia melihat satu cara yang salah, dia tidak tergoda untuk menganggap itu adalah pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, ini masa-masa yang sedang sulit secara ekonomi. Tadi begitu selesai ibadah, satu pasang suami istri minta didoakan. Saudara, mereka betul-betul dijamah oleh Tuhan. Waktu menaikkan penyembahan, waktu mendengar firman. Saudara-saudara sekalian, ada berapa banyak sedang mengalami kesulitan ekonomi atau masalah rumah tangga ataupun yang lain. Bapak Ibu, mari kita sungguh mempercayai. Jika kita berdoa sungguh-sungguh, Allah juga sungguh-sungguh akan menjawab doa kita dengan caranya. Amin, saudara. Saudara-saudara sekalian, kita melihat rahasia yang kedua, kuasa doa. Yaitu doa disertai dengan iman yang besar. Saudara, kalau tadi adalah doa Elia yang sungguh-sungguh meminta supaya hujan tidak turun 3,5 tahun. Doa ini seperti untuk mendisiplin, seperti hajaran, seperti hukuman. Supaya saudara bangsa ini ingat ada Tuhan yang sudah mereka tinggalkan. Sekarang kita lihat saudara, yang kedua adalah doa yang disertai iman yang besar. Yaitu doa Elia agar api turun dari surga. Gimana tidak butuh iman yang besar? Saudara, kita menyalakan kompor aja nggak ada api bisa, saudara? Nggak mungkin kan? Apalagi minta api turun dari surga, membakar korban persembahan berupa daging binatang, tidak mungkin. Apalagi saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana Elia sendiri. Dia menantang 450 nabi Baal, 450 dukun-dukun saudara, yang sudah memimpin bangsa Israel di bawah perintah Raja Ahab untuk meninggalkan jalan Tuhan. Saudara, inilah doa untuk menunjukkan demonstrasi kuasa Allah. 1 Raja-Raja 18 ayat 24, demikian firman Tuhan. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menjawab katanya, baiklah demikian. Bapak Ibu Saudara, kenapa sampai Elia seberani itu? Menantang 450 nabi Baal. Kamu coba dulu, ayo minta api dari dewa-dewamu. Kalau betul dia Allah, dia akan turunkan api. Tapi setelah dicoba enggak bisa, saudara. Giliran Elia, sebelumnya dia minta supaya mezbah yang berisi ada daging-daging binatang ini, saudara, disirami dengan air 4 buyung 3 kali. Saya saudara secara iseng-iseng membuka Yohanes pasal 2. Ternyata jumlah air yang sama yang pernah diperintahkan oleh Yesus pada waktu di tengah pernikahan, kekurangan anggur. Yesus memerintahkan pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan-tempayan yang jumlahnya sama, sudah kalau sudah baca, 12 buyung. Di sini juga kita melihat 4 buyung 3 kali, 12. Apa maknanya? Saudara, ini makna bagaimana kalau Tuhan menolong seseorang, 14 buyung ini jumlah air yang sangat banyak sekali sampai menjadi parit. Ini artinya kalau Tuhan ingin menyatakan kuasanya, tidak tanggung-tanggung. Amin, sudah. Berlimpah-limpah cara kerja Tuhan yang luar biasa. Mari kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, ya Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel.
Doa minta api turun dari surga. Ini adalah doa supaya kehadiran Allah itu dinyatakan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ini bukan doa demonstrasi kuasa Allah supaya hamba Tuhannya populer. Saya nggak setuju saudara. Kalau cara hamba Tuhan itu mempopulerkan diri supaya dia terkenal, supaya orang kagum. Itu nggak cocok sudah dengan pengajaran firman Tuhan. Yohanes Pembaptis pada waktu melihat Yesus dia berkata, biarlah aku berkurang-kurang. Yesus boleh semakin bertambah-tambah. Amin saudara. Zaman sekarang jika saudara tidak hati-hati, ada banyak hamba Tuhan menarik kepada dirinya. Sudah dengan demonstrasi kuasa Allah, mungkin doa waduh tumbang-tumbang. Ya, saya percaya sudah dalam hadirat Allah orang bisa seperti itu. Tetapi sudah sekarang kita akan lihat ini dengan teliti. Demonstrasi kuasa Allah menyatakan kehadiran Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu kemudian dikatakan yang kedua, doa ini juga meneguhkan bahwa Elia betul-betul adalah hamba Tuhan. Bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu, ayat 36. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Menyatakan bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan meneguhkan panggilan Tuhan terhadap hambanya Elia. Elia melakukan saudara minta api turun dari surga. Itu sebetulnya hanya meresponi perintah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, hari-hari ini gereja Happy Family Center betul-betul saudara sedang kembali kepada hal yang sangat basic. Bagaimana kami mengandalkan kuasa doa. Itu sebabnya kami serius, kami membangun menara doa 24 jam. Kami berdoa setiap pagi malam supaya Tuhan sendiri berbicara, menggerakkan, memberi rasa lapar haus ada di dalam hadirat Tuhan. Menara doa saudara sekalian dari hari Senin sampai Jumat. Sekarang sudah ada di Happy Family, saudara bisa ikut ada di Embong Sawo. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Saudara bisa ikut 2 jam terserah pilih sendiri. Bapak Ibu saudara, disitulah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Saya percaya jika api doa ini terus dibakar di hadapan Tuhan, tidak mungkin tidak terjadi kegerakan rohani. Amin saudara. Saya berdoa ada rasa lapar dan haus sudah akan kehadiran Tuhan, akan firman Tuhan. Orang ketika masuk di tempat ini, mereka berkata sungguh tempat ini ada Tuhan, ada Tuhan. Amin saudara. Membawa pertobatan yang sejati. Inilah saudara yang menjadi tujuan ilahi, tujuan yang utama. Ditulis di ayat 37 ketika Elia berdoa dengan iman yang besar. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa akulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, itu sebabnya Elia walaupun sendiri sudah, tapi dia percaya bahwa karena ada yang sangat berotoritas, yaitu Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang memberi perintah, maka dia melakukannya sudah dengan penuh iman. Supaya bangsa itu bertobat kembali. Dan kita membaca di ayat 38 dikatakan lalu turunlah api Tuhan. Menyambar habis korban bakaran kayu, api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit 12 buyung sampai jadi parit habis dijilatnya. Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Jika kita sungguh berdoa, jika kita berdoa dengan iman yang besar. Dari mana iman yang besar dihasilkan? Dari pembacaan firman. Sebab firman Tuhan berkata iman datang dari pendengaran akan firman. Amin saudara. Iman yang besar tidak otomatis instan bim, salah bim. Enggak. Tapi ketika kita tekun membaca firman. Di gereja ini juga ada program Bible Club. Saudara bisa dibimbing, bisa bersama-sama masuk dalam grup WhatsApp untuk membaca Alkitab tiap hari 5 pasal. Saudara dalam waktu tidak sampai 2 bulan, saudara bisa selesaikan seluruh perjanjian baru.
Selanjutnya dalam waktu 6 bulan selesai perjanjian lama. Wah, itu meningkatkan terus iman kita. Dan ketika iman sudah semakin bertumbuh, kuasa doa saudara sungguh-sungguh akan disertai dengan iman yang besar. Amin, saudara. Dan inilah yang terjadi, kita bisa membaca di ayat yang ke-39 hasilnya. Ketika seluruh rakyat ini melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Wow, Bapak Ibu, siapa sih yang bisa membuat orang itu bisa percaya Yesus? Kita nggak pernah lihat pakai mata. Ya, mereka berkata, oh itu kan cerita ribuan tahun yang lalu, oh itu mitos, oh itu tahayul, oh itu legenda. Firman Tuhan berkata kalau bukan Roh Kudus sendiri yang sungguh-sungguh sudah berbicara membuat kita percaya, tidak ada seorang bisa menyebut Yesus itu Tuhan. Itu sebabnya jika ada di antara anggota keluarga saudara, istri kah, suami, mama yang udah tua, papa, siapa aja sudah, kayaknya kok sulit. Doa, kuasa doa sudah, dengan iman yang besar. Dan kita melihat bagaimana sasaran doa Elia tercapai. Bangsa ini bersujud, seluruh rakyat melihat kejadian itu sujud, berkata Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, rahasia kuasa doa. Setelah kita belajar sudah kuasa doa disertai dengan kesungguhan. Tidak asal-asalan. Doa ya mau didengar boleh enggak, ya udahlah, enggak. Sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara sekalian, kesungguhan dalam ibadah itu juga sebetulnya ditunjukkan dari hal yang kecil. Saya mengenal pengusaha yang sangat sukses. Gereja Happy Family udah lama. Saudara sekalian, saya lihat bagaimana usahanya selalu disertai Tuhan. Saya bilang begini, Pak, Bapak ini apa sih rahasianya? Oh, saya enggak banyak Bu rahasianya. Saya itu kalau ibadah Bu enggak mau telat. Memang saudara, sebelum waktunya saya udah lihat, ya, dia pasti datang bersama istri, anak, mantu, cucu udah duduk dulu. Kenapa ya Pak? Saya pingin tahu. Bu, saya mau menghadap Tuhan dulu. Saya berdoa. Tuhan, saya enggak telat loh. Jadi besok-besok kalau saya ada perlu sama Tuhan, saya lu enggak sungkan. Tuhan bilang, oh ini anakku ini, kalau datang enggak pernah telat, siap. Aku juga akan dengar doamu, tidak telat. Itu simple. Oh gitu ya? Iya. Saya enggak telat. Saya juga minta Tuhan, kalau aku minta tolong, ojo telat ya. Ya ini menyindir sih ya. Tapi minta maaf saudara ya. Kita sering telat, pinginnya cepet-cepet kalau doa. Saudara, saya menghimbau ini dengan kerendahan hati. Kalau saudara enggak ada satu acara yang mendesak ya, apa bannya bocor lah, meletus lah ya, cobalah saudara usahakan. Datang ibadah ini cuma sejam setengah nih, jam 10 ikut berdoa menyembah benar-benar. Saya yakin sudah akan alami double blessing dari waktu sebelumnya. Siapa yang setuju? Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Saya mau melihat dengan iman saudara. Biar Roh Kudus menggerakkan, iya ya. Iya, saya mau benar-benar alami blessing secara full. Sekarang kita lihat yang ketiga saudara. Kuasa doa, rahasia yang ketiga adalah doa yang disertai kesabaran. Saudara, doa Elia yang 3,5 tahun tidak turun hujan, api sudah turun. Jika api pertobatan turun, blessing akan turun. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah bangsa ini bertobat, Elia berdoa supaya hujan turun. Tetapi tidak seperti yang sebelumnya, dia doa langsung gak turun hujan. Doa langsung api menyambar. Ini doanya harus disertai kesabaran. Doa Elia agar hujan turun. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 18:42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke atas puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ada usaha, ada tenaga, dia harus naik ke atas puncak gunung, susah-susah. Bapak Ibu, doa disertai kesabaran, tidak sehari, seminggu, sebulan, setahun. Kadang-kadang saudara sudah berdoa hal yang sama
Sudah sampai saudara rasanya udah tawar, udahlah percuma berdoa. Jangan saudara. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata di dalam ayat 43. Setelah itu Elia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, enggak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali, bolak-balik. Sekali, enggak ada tanda-tanda mau hujan, pergi lagi. Enggak ada. Bagaimana saudara? Angka 7 di dalam Alkitab itu selalu bicara sempurna. Ini artinya sabarnya udah sabar mentok-tok. Ya, saudara, saya berdoa lu untuk kakak kandung saya sampai bisa percaya Yesus puluhan tahun. Dari saya berusia 18 tahun. Sampai baru saudara 3 tahun yang lalu kakak saya baru minta dibaptis. Kurang lebih 40 berapa tahun ya, 35 tahun lu saudara. Baru ya, dia tiba-tiba, Cing, Koko mau minta dibaptis. Saya yang kaget ini. Saya menginjili dia dari sejak saya saudara SMA 3 mau kuliah itu udah ngomong terus, ketawa terus. Nanti aja kalau kamu kawin, Koko baptis. Beneran kawin, saya tagih, saya kawin umur 34 loh saudara. Ya, saya pikir wah ini saatnya ini ya, udah 16 tahun nih doa. Enggak, kawin-kawin. Ayo kok katamu, oh nanti aja, gampang. Ya, baru saudara 3 tahun lalu loh. Satu waktu yang panjang. Kuasa doa disertai kesabaran. Amin. Sampai 7 kali bujang itu baru melihat ada awan kecil katanya. Tanda yang kecil. Ayat 44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu, turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Dalam sekejap langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Bapak Ibu, kuasa doa disertai kesabaran. Kuasa doa yang disertai iman yang besar. Kuasa doa yang disertai dengan kesungguhan kepada Allah yang hidup tidak akan sia-sia. Dia adalah Allah yang suka menjawab doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.